Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah seorang yang baru gagal bayar di aplikasi pinjol. Karena kayaknya dia masih takut, masih panik, masih cemas ya. Oke, langsung saja saya bacakan untuk pertanyaannya. Bang, mohon infonya untuk tunaiku dan Julo apakah ada di lapangan? Saya Arya Tangerang. Mohon bantuan infonya Bang. Saya sudah dibombardir sama intimidasi, bahkan sampai ke kontak darurat. Apakah benar DC lapangan bisa datang ke lokasi atau hanya gertakan saja? Takut banget ini saya, ortu juga jadi ikutan stres. Nah, sampai ortunya stres ya. Oke Kak, saat Anda gagal bayar di aplikasi pinjol apapun itu, mau Julo, mau Tunaiku, mau Akulaku, mau Kredivo, ya, yang ada di lapangannya itu, Anda harus kuat mental dulu yang pertama. Harus kuat mental dulu, ya. Itu adalah dasar Anda kalau Anda gagal bayar di aplikasi pinjol. Ya. Untuk aplikasi Tunaiku dan Julo itu ada di lapangan yang mungkin belum tersebar di seluruh Indonesia, masih random. Untuk DC lapangan, datang atau tidak datang, itu tidak bisa dipastikan. Kalaupun nggak datang, ya kakak bersyukur. Kalaupun datang, ya kakak hadapi. DC lapangan datang ke rumah itu untuk menagih hutang. Ya, bukan untuk memenjarakan ataupun mempidanakan. Kalau datang DC lapangan ke rumah, sampaikan saja belum punya uang untuk membayar cicilan pinjol. Ya, jangan ada lagi kata-kata untuk menjanjikan membayar kepada para DC-DC lapangan itu. Nanti kalau Anda menjanjikan, nanti akan terus-menerus didatangi ke rumah Anda. Ya, jangan janjikan apapun. Jangan janjikan apapun. Sampaikan saja belum bisa membayar hutang. Titik. Nggak ada lagi kata-kata lain. Ya, itu yang pertama. Yang selanjutnya, masalah bombardir intimidasi itu sudah resiko, Kak. Sudah resiko. Untuk semua yang gagal bayar yang namanya teror, intimidasi, WhatsApp, pesan SMS, telepon, email, itu udah resiko. Jadi kakak jangan panik, kakak jangan takut. Caranya bagaimana biar nggak takut? Ganti nomor HP. Ganti nomor HP. Kalau Anda nggak mau ganti nomor HP, ya jangan Anda membuka pesan-pesan dari para DC. Jangan Anda menerima panggilan-panggilan telepon dari para DC pinjol. Karena itu sumber ketakutan Anda. Ya, sumber kecemasan Anda itu di situ. Melihat pesan ya dari para DC pinjol itu akan membuat Anda semakin stres, semakin bingung. Jadi jangan sampai ada membukanya, membacanya, apalagi membalas. Waduh, Anda akan terus-menerus ditekan. Karena orang-orang yang membalas pesan-pesan dari para DC pinjol berarti dianggap orang-orang itu masih respon, masih bisa ditekan untuk membayar cicilan pinjol. Ya, masih bisa Anda diintimidasi. Kalau sudah Anda terintimidasi, maka Anda bisa melakukan hal-hal yang konyol. Jangan sampai gali lubang, tutup lubang. Pinjem sana, pinjem sini, minjol sana, minjol sini, hanya untuk menutup cicilan pinjol yang Anda gagal bayarkan. Nggak akan pernah selesai. Ya, nggak akan pernah selesai. Semakin banyak hutang Anda, semakin banyak masalah Anda. Kalau sudah gagal bayar di dua aplikasi, ya sudah, stop. Jangan Anda tambah lagi. Langsung otomatis gagal bayar. Ya kan memang nggak ada uang. Mau bayar pakai apa? Para DC pinjol itu nggak bisa dikasih harapan. Jangan Anda membalas pesan chatnya, WhatsAppnya, menerima panggilan teleponnya. Sampai-sampai Anda memberikan harapan, iya nanti saya bayar, iya nanti saya bayar. Jangan sampai. Nanti akan Anda dikejar terus itu. Akan dikejar terus. Ditekan terus. Kalau Anda kuat mental nggak masalah. Kalau Anda nggak kuat mental, itu yang bahaya. Ya, jadi jangan anggap serius itu intimidasi, teror itu jangan anggap serius. Karena semua orang yang gagal bayar pasti merasakan itu. Dan banyak orang yang gagal bayar bisa melewati itu semua. Kenapa? Karena dia kuat mental. Karena dia mengabaikan pesan-pesan dari para DC pinjol itu. Bahkan ganti nomor HP. Biar tenang dulu dia, biar tenang. Kalau kita sudah nggak melihat, sudah nggak membaca pesan-pesan penagihan itu, tenang. Apalagi sampai orang tua ketakutan juga ikut stres. Kenapa? Karena melihat Anda stres. Anda panik. Orang tua juga panik. Jangan tunjukkan sikap stres Anda di depan orang tua. Santai saja. Jangan panik. Jangan Anda terlalu kebingungan gara-gara gagal bayar, gara-gara diintimidasi. Jangan. Segera putuskan itu semua. Segera putuskan itu
aplikasi-aplikasi pinjol itu. Jangan Anda berkomunikasi lagi. Udah stop. Ya, kalau ada DC datang, biarkan dia datang. Ya, biarkan dia datang. Hadapi saja. Nggak usah takut. Anda harus bisa memberikan penjelasan kepada orang tua Anda. Ya, bahwasanya gagal bayar pinjol itu tidak bisa dipenjarakan. Gagal bayar pinjol itu bukan pidana. Ya, biar tenang. Jadi orang tua harus dikasih pengertian juga seperti itu. Ya, jangan Anda buat orang tua Anda stres. Waduh, bahaya itu. Segera move on itu. Segera move on. Fokus saja untuk bekerja, fokus saja untuk mencari uang. Masalah nanti kalau Anda sudah punya uang mau bayar ya silahkan. Kalau Anda nggak mau bayar ya silahkan. Itu urusan Anda. Pada intinya tenangkan dulu pikiran Anda, hati Anda pada saat Anda gagal bayar. Ya, jangan dibuat cemas, jangan dibuat takut. Kasih pengertian kepada orang tua Anda. Ya, jangan sampai orang tua Anda juga ikutan stres. Aduh, kasihan, kasihan. Kita memang harus transparan masalah hutang piutang. Ya, sama keluarga, orang tua harus transparan. Itu bagus. Biar apa? Biar mereka tidak kaget kalau ada misalkan terjadi gagal bayar seperti ini ya. Biar nggak kaget. Tapi Anda juga harus menunjukkan sikap tenang. Biar mereka juga tenang. Ya. Jadi seperti itu kakak ya. Tetap tenang ya. Jangan Anda terlalu panik. Oke ya. Mungkin itu aja informasi dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.